Good morning everyone. How are you today? Semoga semua dalam keadaan baik dan pastinya sehat semua ya. Kembali lagi bersama dengan Teacher Monty dalam pembelajaran musik yang terkhususnya piano. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai membaca not balok ya. Kemarin kita sudah belajar dari kelas 2 bahkan kelas 1 yaitu tentang not angka ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang not balok ya. Untuk dapat membaca sebuah nada pada suatu lagu, maka kita harus dapat membacakan nadanya ya. Penulisan nada-nada diwujudkan dengan menggunakan notasi. Notasi atau sering disebut dengan not disimbolkan dengan menggunakan simbol-simbol notasi atau sering disebut dengan not balok ya. Not balok ini bersifat universal atau berlaku di seluruh belahan dunia. Untuk di Indonesia ada sedikit pengecualian. Pembacaan musik di Indonesia ada dan banyak menggunakan not angka ya, padahal not angka tidak bersifat universal. Namun memang lebih memudahkan dalam pembacaan musik. Nah, kalau di Indonesia lebih banyak dan bahkan lebih sering memakai not angka. Tapi kalau secara keseluruhan di seluruh dunia ini memakai not balok ya. Nah, untuk membaca not balok kita harus memahami yaitu namanya unsur-unsur dari not balok. Nah, yang perlu kita ketahui clef. Nah, apa itu clef? Clef itu merupakan simbol atau tanda di ujung para nada yang menandai suatu not di salah satu garis para nada ya. Atau dengan kata lain, clef menjadikan suatu garis menjadi patokan notasi, dan demikian pula notasi-notasi di garis ataupun jeda para nada selainnya. Selanjutnya, apa saja sih ragam clef? Nah, secara umum ada 3 jenis clef ya. Ada 3 jenis clef yang biasa dipakai, bahkan ditulis dalam karya, komposisi, atau penciptaan sebuah lagu. Antara lain clef G atau clef G, yaitu treble clef, clef F atau biasa disebut bass clef, dan clef C. Ya, 2 jenis clef yang penulisannya disebutkan awal merupakan 2 jenis clef yang paling akrab kita jumpai, yaitu clef G atau G dan clef F ya. Itu sering digunakan dan bahkan kita sering melihatnya di buku-buku musik ya. Nah, selanjutnya unsur-unsur not balok. Nah, yang pertama ini yang harus kita ketahui yaitu treble clef atau G clef atau G clef ya, berfungsi untuk menuliskan nada-nada tinggi, dan di piano biasanya dimainkan dengan tangan kanan ya. Untuk treble clef biasanya dimainkan dengan tangan kanan. Nah, inilah contoh-contoh not balok. Nah, treble clef berfungsi mematok notasi G di tengah ya, tepat berada di garis para nada kedua. Nah, ini garis-garis yang ini dimulai dari bawah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah namanya garis para nada ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Ada kunci G ya di tengah ini nih. Tepatnya di garis para nada yang kedua ya, ada kunci G. Ingat ya, di susunan para nadanya ya, harus tahu susunan para nadanya. Nah, kalau clef G itu biasanya lambangnya seperti ini ya, sering kamu temui di sini nih, lambangnya seperti ini. Pasti kamu sering lihat di buku-buku musik ya, yang pernah kamu lihat ya. Oke, selanjutnya yang kedua, clef F. Nah, biasanya clef F ini atau bass clef mematuk notasi F rendah ya. Kita bisa lihat di sini lambangnya sudah beda ya.
Nah, ini biasanya clef F, biasanya digunakan untuk nada-nada rendah, yaitu bass, ya. Nah, biasanya clef F ini digunakan untuk instrumen yang berpitch rendah, seperti violin atau bass. Pada vokal jenis suara bass maupun bariton sering menggunakan clef ini, atau suara rendah. Ya, dalam partitur atau chord paduan suara kita sering menjumpai jenis suara tenor terkadang juga menggunakan clef ini, ya. Nah, inilah contoh untuk clef F atau bass clef, ya. Nah, yang ketiga yaitu clef C. Clef C ini mematok notasi C tengah di garis paranada ketiga nih. Kita bisa lihat, ya, kita hitung aja dari garis paranada yang pertama, 1, 2, 3, ya. Patokannya pas di tengah-tengah garis ketiga, ya. Dan untuk lambang clef C ini seperti ini. Ya, kalau kita lihat seperti lambang huruf B, ya. Nah, tapi di sini disebutkan ini simbolnya clef C, ya. Nah, inilah simbolnya. Ya, nah ini clef ini juga utamanya digunakan oleh instrumen viola, ya. Clef C yang demikian biasa disebut juga alto clef. Namun ada pula clef C yang matok notasi C tengah pada garis paranada. Nah, keempat ini disebut sebagai tenor clef. Tenor clef digunakan pada instrumen tenor trombon, ya, dan instrumen cello ataupun bason. Nah, biasanya kalau kita lihat ada biola besar, nah itu namanya cello, dan itu juga merupakan alat musik yang digesek, ya. Kalau pernah lihat biola kecil, nah seperti itu modelnya. Cuman untuk cello itu untuk alat musik ini besar, ya. Seperti biola besar, sebutannya cello. Oke. Nah, itu saja untuk hari ini pembelajaran kita dalam membaca not balok. Nah, perlu diingat kembali lagi, ada 3 tadi unsur-unsur dari not balok. Yang pertama apa? Iya, yang pertama treble clef. Yang kedua apa? Ayo, apa yang kedua? Clef F atau bass clef. Yang ketiga apa? Iya, yang ketiga itu clef C. Oke, diingat ya anak-anak. Nah, teacher harap semua anak-anak boleh mencatat di rumah, karena kita harus tahu dulu teori-teorinya, baru nanti kita bisa praktekkan ke depannya. Oke, itu saja dari Teacher Monte. Tetap jaga kesehatan dan bye-bye.